Bang, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi itu kemarin tuh sampai PSU? mesti harus ada PSU itu? Nah ini temuan hukum yang menarik. Jadi dianggap hak kewarganegaraan saya dihalangi. Itu kerjaannya oknum atau gimana? Ya tentu ada aktor-aktor intelektual lah. Jadi kalau PSU ini berarti KPU mencetak suara banyak banget dong ya harusnya. Oh, untuk PSUD biaya negara harus menanggung 400 miliar ya. Karena KPU itu tidak melaksanakan putusan PT UN, kan berarti kan ilegal itu pemilihan DPD 14 Februari. Tetap dia ngotot juga kan. Nah dengan adanya PSU ini, sehingga itu itu kan pemborosan uang negara. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo malah memilih jalur lebih sentralisasi lagi, Herman akan seperti apa? Saya yakin Pak Prabowo itu tipikalnya bisa dialog ya. Panjang dia lihat ini kebijakan ini lebih baik, dia akan putuskan yang terbaik. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan. Gus. Yes, Yang menarik seminggu terakhir ini saya kira kaitannya dengan IKN, Gus. IKN ya. Iya, Pak Presiden sudah datang ke IKN, Pak Jokowi Bawa ya, influencer, bawa influencer. Katanya udah mulai ngantor. riding, touring. Touring ya. Ya, Wah itu bawa motornya aja gimana itu ya? pakai kontainer mestinya. Kontainer ya. Ya, dan katanya mau sekalian Nah, jadi kemarin itu udah ada rapat kerja terbatas. dari, ya kan, Kerja rapat. dari sana. Oh. Ya. Nginep di situ, kata beliau tidurnya kurang nyenyak. Wah, banyak nyamuk kali ya. banyak nyamuk atau lagi mikirin bola yang akhirnya menang. Jadi menarik kemarin Mas. Jadi ada Atta, ada Raffi, ada Gading ya, diajak jalan-jalan. Terus besokannya ada rapat terbatas di kantor baru. Iya, iya. Jadi sebetulnya sepertinya Pak Jokowi ini ingin memperlihatkan bahwa IKN tuh udah siap loh, gitu kali ya. Secara komunikasi Dengan politik bawa iya. influencer, Iya. gitu-gitu kan. Iya. Dan ada rencana untuk bikin SKP ya, sidang kabinet paripurna. Rencananya tanggal 1 besok hari Rabu, tapi kelihatannya akan diundur. Oh. Mungkin tanggal 5, tanggal 6 mungkin ya. Kenapa diundur, Gus? Mungkin menunggu Pak Prabowo Oh, kembali Pak Prabowo juga. ya. Mungkin Habis ya. dari Perancis kemarin kali ya. Perancis, Olimpiade, terus Pak Prabowo ke beberapa negara lain. Tapi infonya Gus, karena kalau Ya. Pak Prabowo kaitan dengan KN ini kayaknya nggak terlalu serius Pak Prabowo ya. Setahu saya ya, saya dengar begitu. Maksudnya gini, tidak menjadi prioritas utama Pak Prabowo loh IKN. IKN ini? Iya. Enggak sih, kalau saya melihat dari ininya beberapa statement Pak Prabowo kelihatannya serius. Tapi ya, Serius. waktu yang Tapi kita akan lihat membuktikan lah, ya. kira-kira seperti apa ya. Sebenarnya yang menarik juga terkait IKN adalah isu lain, Mas. Oh, ada pelantikan menteri katanya isu itu. Nah, Benar nggak sih itu? Gosip itu. Ah. Jadi sebenarnya yang saya dengar info langitannya, sebenarnya pelantikan menteri, reshuffle menteri ini akan dibarengkan dengan kemarin pelantikan Wamen. Ya ada 2 posisi lah. Nah tapi kelihatannya kemarin nggak jadi. Jadi akhirnya digeser nanti-nanti ini. Nah, nanti-nanti ini nggak tahu. Ada yang bilang mau hari Rabu, besok di IKN, gosipnya. Tapi menurut saya enggak sih. Paling ya coba-coba. Kalau memang ada reshuffle hanya menjelang 2 bulan sebelum Pak Jokowi selesai, Gus. Iya kan? Ya. Ini berarti rekor kali, Gus. Ya, tergantung tujuannya, Mas. Kalau tujuannya yang saya dengar mirip seperti yang kemarin pengangkatan Wamen. Jadi lebih kepada training lah di posisi-posisi yang nantinya akan berlanjut ke periode berikutnya. Ya, kalau yang saya dengar ini kan menteri yang mau dilantik katanya kan Mas Bahlil itu. Iya. Sebagai menteri SDM, ya kan isunya kan begitu Ya. itu yang beredar. Bang Bahlil ini dari investasi ke ESDM. Mas Rosan menjadi menteri investasi. Kalau itu terjadi, bisa jadi, ya kan artinya bahwa Ya. Bahlil ini menjadi calon kuat menteri SDM Ke depan. ke depan. Oh iya. Gus, soal pilkada mana, Gus? Pilkada Soal pilkada sebenarnya masih mirip-mirip. masih mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Yang menarik adalah Mas Gibran kemarin belusukan dengan Valdo Maldini. Oh, Valdo ini calon wali kota Tangerang. Tangerang. Jadi Mas Gibran ikutan turun gitu ya, melawan, kalau nggak salah di Tangerang itu lawannya Golkar. Nah ini juga kita lihat nih, apakah Mas Gibran juga akan ikutan turun ke belusukannya Pilkada Banten, Andra Sony gitu. Nah kan kita baru menghadirkan Bu Airin kemarin. Iya, betul. Nah jadi, Ya, kalau saya dengar Gus, soal pilkada ini PDIP, Gus. PDIP akan mendukung di Sumut Edi Rahmayadi, di Jakarta akan mendukung Anies, kemudian di Banten akan mendukung Bu Airin.
akan Iya. disampaikan awal Iya. Agustus Iya. pengumumannya, gitu Gus. Iya, sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Nah ini kalau soal kaitannya dengan pemilu Gus, ini yang menarik di Sumatera Barat Gus. Oh, PSU ya? Ada PSU, Nah, ya kemarin ini, 13 Juli. iya. Hasilnya sudah ditetapkan KPU. Yes, Ini Irman gara-gara Gusman. Bang Irman Gusman. Ya, ini menurut saya rekor yang luar biasa karena pemerintah mengeluarkan uang ratusan miliar hanya untuk pemilihan suara ulang. Nah, itu Dan menariknya Irman Gusman menang, Gus. Menang. Masuk jadi Tanpa anggota kampanye. DPD tanpa kampanye. ya, ini kita mesti Ini hadirkan ceritanya beliau. seperti apa nih, Gus, kita sebetulnya? harus Ini kan hadirkan. menarik ya. Iya, ini langka sekali, makanya kita undang beliau. Pak Irman Gusman. Ya. Monggo. Bang Irman, apa kabar? Baik, baik. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ayo. Selamat datang. Ya, silakan Di dulu. Studio A1. Di Studio Info A1. Info A1. Info A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Iya. Luar biasa. Iya. Gus, kita harus menyampaikan selamat kepada Pak Irman Oh, Gusman. iya dong. Iya. Iya. Akhirnya perjuangan Setelah itu perjuangannya tanpa putus, akhirnya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Barat. Atau quote and quote Senator Republik Indonesia. Senator Republik itu Indonesia. Iya. Namanya. Kembali lagi ke Senayan. Kembali lagi ke Senayan. Dulu Akhirnya. terakhir di sana tahun berapa berarti, Pak? Ya, saya terakhir kan sebelum kejadian ya 2016 lah. 2016 ya. Jadi saya off lah. Saya wakil ketua fraksi MPR tahun 99. 99 itu umur berapa itu, Pak? 36. 36 iya. jadi anggota MPR. Iya. Jadi utusan apa dulu? Utusan daerah Sumatera Barat. Saya dulu dari TNI Polri. Hah. Ya, yang terakhir itu. Karena saya waktu itu kan bendahara umum ISMI. Hah. Jadi diminta oleh Pak Bibi untuk masuk ke MPR. Oh. Terus dari mana? Hah. Jadi Sekjen ISMI waktu itu Pak Adi telepon Adi Sasono waktu itu ya? Iya waktu itu Sekjen. Adi Sasono. Saya bendahara umum waktu itu. Oh. Ya kan sama Rahmat Gobel, Hatta, Khairul segala macam kan. Wah. Nah, zaman Ayah itu. saya juga tuh zaman itu. Oh iya sama Pak Gus Solah ya? Gus Solah. Jadi saya diusulkan lewat TNI Polri, Pak Abdurrahman Ghafar namanya. Ya kan. Jadi diperintahkan oleh Presiden melalui Pak Adi ya. Utusan TNI Polri? Iya, artinya saya Yang masuk bukan jalur tentara. Yang bukan polisi. tentara kan? dia bukan tentara, saya bukan keluarga saya ISMI waktu itu. Iya. Ini nggak bosan Pak balik-balik ke Senayan gini? Ya ini bukan soal bosan kan, Oh, ini iya. kan soal apa ya, pengabdian. Karena saya merasa saya kan bukan orang partai politik, saya ini kan mewakili katakanlah ormas ya, ormas yang membesarkan saya. Jadi memang dalam infrastruktur politik ini kan bukan saja partai politik, tapi juga ada interest group, ormas dan semacamnya. Jadi DPD ini dihadirkan sesungguhnya itu kanalisasi untuk fraksi golongan dan utusan daerah kan. Pimpinan daerah. Bang, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi itu kemarin tuh sampai PSU? mesti harus ada PSU itu? Iya, ya memang kejadian anunya PSU kan tuh pemilihan suara suara ulang. Iya, Ya. itu Dan itu pertama dilakukan di seluruh Seluruh provinsi. seluruh Sumatera provinsi Barat, Sumatera ya, Barat. Ya. ya. Jadi PSU itu mungkin pertama kali dalam sejarah Republik ya. Alasannya sederhana waktu itu dia mencoret setelah saya terdaftar sebagai daftar calon sementara. Oke. Nah, dengan alasan ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa yang mantan narapidana yang ancaman hukuman 5 tahun itu harus jeda 5 tahun. Iya. Padahal saya sesungguhnya nggak masuk kategori itu, Oke. ya kan? Jadi itu dijadikan alasan. Ya, tapi kemudian saya challenge kan ke Bawaslu kalah, kemudian di Petun menang, yang harusnya itu kan final dan mengikat, tapi dia nggak laksanakan. Iya. Nah, karena dia nggak dilaksanakan, saya bawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. bukan ke DKPP, Dewan Oh, Kehormatan dulu. DKPP. Oke. Saya minta supaya Ketua KPU dan divisi hukumnya dipecat gitu loh. Tapi akhirnya ya kan karena di belakangnya mereka kuat sehingga hanya sanksi berat. Waktu itu dipersalahkan hanya tapi sanksinya Sanksi berat saja. yang keempat kali bahkan. Ya kan? Nah, kemudian akhirnya pada waktunya saya bawa ke MK kan setelah selesai proses presiden ya 2-3 kali sidang akhirnya dikabulkan. Padahal sesungguhnya kan kalau MK itu kan adalah tempat sengketanya antar peserta Iya. pemilu. Nah, sedangkan saya itu waktu itu kan belum peserta.
Iya. Nah ini temuan hukum yang menarik. Jadi dianggap hak kewarganegaraan saya dihalangi. Dalam berpolitik ya. Dihalangi oleh KPU kan. KPU. Nah dengan dasar itu karena dalil yang dibuat oleh lawyer saya, kemudian Pak Hamdan Zulfa kan yang memimpin kan, sahabat saya lama. Ini diterima legal standingnya. Nah akhirnya dikabulkan tanpa ada dissenting opinion. Pak Tanpa Prabowo, ada dissenting iya, opinion. Pak Setuju Prabowo semua aja ya? setuju semua. Pak Prabowo aja menang 5, kalah 3 kan. Saya 9-0. Iya. Ya itu kan mengclearkan semua masalah dan Tapi kalau boleh flashback nih Pak Irman, ya sebetulnya kasus pada saat itu sebetulnya gimana sih? Kalau nggak salah Pak Irman sudah menjalani hukuman 3 tahun ya, Iya. atas dasar pengadilan tipikor pada saat itu ya. Iya, jadi kan seperti tahu peristiwa 2016 itu kan sangat kontroversial ya, tanpa ada angin apa yang disebut OTT itu kan. Akhirnya saya dihukum lah ya kan, dengan dengan tuduhan memperdagangkan pengaruh. Nah itu aja udah nggak tepat, ya kan, nggak sesuai pasal KUHP. Oh, tuduhannya itu memperdagangkan pengaruh. Pengaruh. Bukan soal suap 100 juta, bukan? Kalau itu yang dituduhkan minimal kan di KPK itu kan 1 miliar coba. Ya kan itu yang dikatakan oleh Ketua KPK sekarang yang waktu itu Ketua Majelis Hakim saya ini OTT atau penjebakan gitu. Pak siapa namanya Pak Nawawi Pamulango. Nawawi Pamulango, Ya kan? ya. Nah, tapi ya karena kondisi politik yang harus memasukkan saya ya akhirnya saya jalanin. Tapi itu saya proses kan, melakukan eksaminasi, semua belasan profesor terlibat. Ya akhirnya ya dikabulkan, dibatalkan itu semua. Akhirnya Pak Irman terakhir melakukan PK ya, mengajukan PK. ya mengajukan PK. Terus kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan sebetulnya. putusan pengadilan negeri. Bukan mengurangi hukuman. Oh bukan. Nah ini yang mungkin salah pengertian. Jadi setelah 3 tahun, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan dan putus Bukan bebas. soal 3 tahunnya. Setelah dia putuskan, hari itu juga saya bebas. Jadi bukan Enggak, soal tapi putusan MA itu Ya. setelah Pak Irman menjalani 3 tahun ya. Iya, gitu pas ya. jalan. Tapi kan merubah pasalnya kan. Dari yang tadinya pasal suap gitu menjadi pasal gratifikasi. Sebenarnya ini juga aneh juga. Kalau gratifikasi, katakan saya menerima sesuatu, kan ada 1 bulan. Bahkan waktu di pengadilan pun sudah sempat saya terima, tapi itu nggak diakui sebagai bukti. Ya kan? Bahkan waktu di pengadilan pun pertanyaan jaksa, apakah saudara mau jadi presiden? Saya bilang ya memang 2013 kan saya ikut konvensi Capres Demokrat. Memang saya berencana mau maju juga, tapi masa saya bilang begitu? Iya. Ya kan, Setelah putusan PK MA tadi keluar, Pak. Iya. Ya, kemudian membatalkan keputusan tipikor ya. Iya. Itu Pak Irman nggak kemudian minta istilahnya rehabilitasi atau apa pada saat itu mungkin? Ya saya nggak melakukan apa-apa lagi karena saya pikir kan sudahlah saya nikmatin aja dulu, ya kan, masa kebebasan itu kan. Sebetulnya memang harusnya saya PK lagi gitu untuk supaya merehabilitasi semua. Cuman saya pikir kan waktu itu kan saya belum punya agenda apa-apa ke politik kan. Karena saya banyak mengurus soal kebudayaan. Saya kan ketua pembina Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau. Ya kan? Kita banyak melakukan seminar, diskusi, terbitan berbagai buku kan. Kemudian saya juga membina universitas juga. Kemudian untuk usaha-usaha yang saya lakukan. Belakangan saya diminta lagi untuk maju di DPD. Ya kan? Jadi menurut Abang, masuknya Abang dengan tuduhan apapun pada waktu itu, ya, itu kerjaannya oknum atau gimana? Ya kalau baca buku saya itu ya, konon ya tentu waktu itu kan karena ada keinginan untuk menjatuhkan saya supaya 2,5 tahun kan, ramai sekali waktu itu. Iya. Ya tentu ada aktor-aktor intelektual lah, Iya. ya kan. Ya tapi sudahlah, anggap aja itu sebagai catatan, ya kan, dinamika saja. Gitu. Pada saat itu Pak Irman sebagai ketua DPD Oh ya? iya, ketua DPD. Ketua Dewan Perwakilan Daerah ya. Iya. Iya. Tapi Pak Irman tahu ya ada orang itu yang mengerjain gitu tahu? Ya pasti tahu lah kan. Tahu, tapi ya ada seorang wartawan senior yang menulis itu, Peter Deslani, dia menyampaikan itu, ya kan. Tapi buat saya ya itu kan cuma jalannya saja. Yang penting sebagai umat Islam kan kita percaya kepada takdir kan. Ya, mungkin kalau tidak itu mungkin ada yang lebih jelek lagi yang terjadi sama saya. Barangkali ya. Masyarakat Sumber bagaimana melihat
kasus itu dan kemudian Abang bisa terpilih lagi nih menjadi DPD. Nah, artinya isu distrust itu tidak terjadi kan? Iya, ini kan bukti coba. Jadi Mas, ini kan karena PSU. Coba kalau nggak PSU, pernah Partai Demokrat melakukan survei, ya, namanya Pak Mulyadi. Dia bilang, Pak Irman, surveinya udah nomor 1. Itu 2023. Coba. Ya kan? Nah, Survei DPD. untuk DPD. Ya, ya. Nah, kan. Ya, alhamdulillah lah saya bilang kan. Nah, tahu-tahu dicoret September, jadi 9 bulan saya nggak ikut kegiatan. Iya, iya. Ya. Dicoret September. September pas mau DCT itu kan. Iya, iya. Nah, padahal saya satu-satunya calon yang tidak alamat di Padang, Sumbar. Saya kan lamanya di Jakarta. Banyak waktu saya kan di Jakarta. Tapi kan kepercayaan itu kan ada hubungan emosional. Oh, jadi 2024 itu nama Bang Irman nggak ada di kertas suara ya? Nggak ada. Oh. Iya, udah nggak ada. Jadi di Februari itu saya udah dicoret. Nah, ya sudah, akibatnya tentu saya harus menunggu kan. Karena kan Undang-Undang Pemilu mengatakan melalui MK. Nah, jadi menunggu itu ya. Keren juga ya. Apa? Hah? Dari nggak Iya, ada iya. terus Dari nggak ada bisa terus membuat ada lagi. PSU. Nah, jadi yang kerennya sebetulnya MK sebetulnya. Kenapa? Karena MK itu ya barangkali sebelumnya itu kan juga mendapat apa namanya ya, reputasinya kan terganggu juga. Iya. Jadi waktu dia memulihkan itu mungkin salah satunya memulihkan hak kewarganegaraan. Iya, iya. Ya, jadi yang dipulihkan itu, jadi itu penemuan hukum banyak dampaknya nanti. Jadi karena hak kewarganegaraan saya dihalangi, oleh karena itu mereka melihat oke, kalau gitu Pak Irman legal standing-nya oke. Baru kasusnya dibahas. Dan setelah dipelajari kasusnya, ya ternyata ya tidak satu pun yang dissenting opinion. Bayangkan, termasuk kasus yang dituduhkan ke saya. Harusnya kan ini kan clear sebetulnya. Dan tanya rakyat pun tanpa saya kampanye, tanpa saya apa-apa, dia masih terpilih juga. Kan? Jadi yang dipermasalahkan itu karena dianggap belum melewati masa 3 tahun itu ya? Enggak, jadi dia beranggapan saya itu harus jeda dulu 5 tahun. Gitu. Yeah. Nah, tapi kan itu alasan hukum itu kan persepsi aja. Yeah. Jadi padahal sebetulnya nggak ada, tapi diadain menurut saya ya. Makanya saya yakin ini bakal dikabulkan. Jadi waktu dikabul pun saya lagi ada di Amerika hampir sebulan. Karena pas anak saya wisuda kan. Bahkan Kalau pas dicoret, Pak Irman, September 2023 berarti? Iya, betul. Nah, itu setelah itu Pak Irman melakukan apa itu setelah dicoret dari Setelah ke dicoret, Bawaslu? ya ke Bawaslu dulu. Iya kan? Nah, di sana saya dikalahkan. Oh, dikalahkan oleh Bawaslu? Iya, oleh dengan Bawaslu. alasan karena PKPU yang sama seperti Iya, kan? artinya Oke. mereka beranggapan apa yang dilakukan KPU itu udah benar. Oh. Tapi kan saya banding, masuk ke petun. Nah, Di Petun? Di petun, akhirnya saya dikabulkan. Nah, sedangkan petun itu kan final dan mengikat. Jadi final dan mengikat, terus tidak dieksekusi oleh KPU. Ya kan dianggap non executable gitu, tidak bisa dilaksanakan. Padahal mereka itu kan hanya penyelenggara pemilu, harusnya melaksanakan putusan pengadilan. Tapi ya nggak tahu saya alasannya apa. Ya, yang saya dengar isunya ya ada aktor-aktor juga yang Ada aktor juga di KPU yang ingin menyingkirkan Pak. yang supaya saya tidak masuk lagi ke Senayan. Ya kan, nggak tahu apa gitu loh. Oke. Setelah itu ke DKPP ya? Nah, Kalau nggak salah ya? setelah itu saya ke DKPP, nah, Dewan Kehormatan, yang saya petitum saya supaya si Hasyim Azhari dipecat gitu, sama satu lagi. Dan itu dikabulkan sama DKPP? Dikabulkan cuman sanksi berat. Sanksi berat. Ya, yang keempat kali itu. Kalau nggak salah nih ada dulu, kalau nggak salah ada pengamat ya waktu itu Gus, yang bilang bahwa harusnya itu ketua KPU dipecat itu pada saat memutuskan mencoret nama Bang Irman. Waktu itu harusnya udah dipecat ya. Harusnya. Perlu dem waktu itu ya. Ya, tapi akhirnya kan dipecat juga kan. Iya. Dengan Nah, ini kasus- tanggapan Bang Irman terhadap ketua KPU yang dipecat apa nih? Ya menurut saya ya memang ya udah sepantasnya ya. Ya kan? Harusnya waktu saya itu lebih terhormat dia dipecatnya daripada yang belakangan kan. Iya juga sih. Iya dong. Bener juga. Iya harusnya. Bang, saya mau tanya nih ya. Ini dengan keterkenalan Abang yang luar biasa di Sumatera Barat hingga sekarang bisa terpilih lagi. Iya. Kenapa nggak maju pilkada sih?
Ya artinya ini kan soal pilihan ya Mas Ipang ya. Ya. Saya sebetulnya kalau mau gubernur di tahun 2000 harusnya. Oke. Cuman orang tua saya kan nggak membolehkan gitu. Oh. Sehingga saya merasa nyaman di jalur independen. Nah, saya kan aktif di ISMI, saya aktif di Muhammadiyah gitu ya. Saya aktif di mengelola universitas gitu loh. Jadi sebetulnya dasar saya itu aktivis sebetulnya. Tapi bukan aktivis partai. Iya. Ya, seperti sekarang saya kan di pengurus pusat Muhammadiyah gitu. Iya. Kenapa nggak tertarik masuk ke partai? Saya nggak tertarik masuk partai karena belum jodoh aja barangkali waktu itu. Tadinya saya pikir waktu saya ikut konvensi Demokrat itu Konvensi dulu ya? Iya. Ikut konvensi ya? ikut saya Anies waktu itu. sama Anies ya kan, sama Dahlan Iskan ya. Nah, waktu itu saya ditawarkan untuk masuk. Saya bilang kalau saya sudah dipilih capres atau cawapres, baru saya pakai baju Demokrat. Ternyata kan tidak gitu. Iya, iya. Jadi saya tetap menjaga independensi gitu. Iya kan? Karena bagaimanapun kan di Indonesia itu kan kalau kita ingin aktif ya, kan tidak harus di partai. Saya ini kan termasuk interest group gitu loh. Iya. Ya. Pak Irman, pada saat MK memutuskan bahwa dilakukan PSU di Sumatera Barat, ya Pak Irman masih di Amerika ya? Waktu itu masih, baru tanggal 20 saya pulang, 20 Juli. Jadi pada saat menjelang PSU itu nggak sempat kampanye ya? Nggak boleh dan nggak ada waktu juga. Oh nggak boleh ada kampanye? Nggak boleh ada kampanye, Oh. nggak boleh sosialisasi. Oh nggak boleh sosialisasi? Iya, jadi saya ke Sumatera Barat hanya ketemu berkonsolidasi aja. Iya. Modal ini aja. Itu artinya gini ya, kalau PS Enggak. Tentu penuh perhitungan juga. Artinya saya percaya karena PSU ini terjadi karena saya, otomatis kan saya tahu hati sebagian besar rakyat Sumatera Barat kan ada di saya kan. Karena saya pernah survei kan melalui Demokrat itu. Jadi dia tahulah kasus saya segala macam. Nggak mungkin Pak Irman. Ya kan, karena Sumatera Barat itu kan satu kelompok masyarakat yang nggak bisa didikte. kritis ya? Iya. Oh sangat, Jokowi aja cuma 15%. Pak Prabowo, Oh, oke. Kalah ya? Pak Prabowo menang. Prabowo juga kalah. Kalah. Menang waktu dulu. Oh iya. Prabowo menang, tapi setelah Pak Prabowo gabung dengan Jokowi, Sumbar dan Aceh. kalah juga. Sumber dan Aceh menang Anies ya. Gimana? Jadi kalau PSU ini berarti KPU mencetak suara banyak banget dong ya harusnya untuk Oh, untuk PSUD biaya negara harus menanggung 400 miliar loh. 400 miliar. Miliar, hampir setengah triliun. Hanya untuk PSU hanya untuk Bapak aja. PSU. Itu hanya Sumber. untuk saya aja. Keren. Iya, Gara-gara mengakomodir iya. Pak Irman ya? 360 miliar untuk biaya KPU, 40 miliar Bawaslu. Coba, seandainya mereka itu lego aja Dari waktu saya awal. menang di Petut, memasukkan saya 1 di antara 16 kan nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Jadi, Jadi Pak, kehilangan negara kehilangan 400 Iya, miliar. Masyarakat dan ini menjadi persoalan hukum. Masyarakat Sumber Iya. berpikir gini dong, ini pasti Pak Irwan dikriminalisasi sama rezim. Wah, gitu kan? Oh, dari dulu memang Oh. pandangannya waktu kejadian saya juga ini Pak Irman ini memang ditakutkan juga gitu loh. Itu opini yang berkembang. Ya faktanya kan dengan hanya 30% saya dapat suara yang signifikan tanpa kampanye segala macam, belum lagi black campaigns dari kelompok-kelompok yang nggak mau saya kan. Ya. Nah kan kalau normal mungkin saya ya nomor 1. Dan ini orang Sumatera Barat itu kan begini ya, mereka itu kan melek politik. Di warung-warung lapo-lapo itu kan bicaranya jadi tahu persis lah, ya kan. Dia lihat track record. Jadi untuk trip itu saya yakin aja. Kalau nggak yakin saya juga nggak mau dong, ya kan. Ini kan DPD ini ya sebagian orang menganggap ini adalah macan ompong. Iya, Sebagian iya, orang betul. menganggap dengan tafsir mereka sendiri-sendiri. Kenapa Bang Irman masih tertarik untuk masuk ke DPD? Ya inilah kan mungkin bagi orang yang tidak paham, saya ini kan aktivis ya. Saya pernah sekolah di Amerika, saya tahu persis ya bagaimana membangun sebuah sistem gitu loh. Jadi saya percaya, ya saya ini kan orang daerah Mas Ipang. Jadi saya tahu persis sejak sentralistiknya Orde Baru itu praktis sumber daya daerah itu jadi terbawa ke pusat gitu. Zaman saya dulu kecil-kecil, waktu saya SD di Sumatera Barat itu pedagang-pedagang besar itu ada di daerah-daerah gitu. Ya. Tapi sejak ada undang-undang PMA ya, itu akhirnya terkonsentrasi ke pusat. Jadi orang kalau mau besar harus ke pusat. Ya. Nah, dan di pusat itu zaman-zaman awal tahun 70-an itu kan
terjadi banyak kong-kali-kong. Ya. Akhirnya ya pengusaha-pengusaha besar yang di daerah itu nggak maju lagi. Nah, pengalaman itulah yang mengajarkan saya perlunya memberikan kewenangan terhadap daerah yang lebih banyak. Salah satu pilar utamanya adanya senator ini. Nah, Ya. itu saya. Dengan tahun 2014 waktu itu ya. Pertama senator itu 2004. 2000 Iya. DPD itu 2004. DPD 2004. Nah, udah berkali-kali menjadi anggota DPD. Oh iya. Nah, apakah ada idealisme atau ada agenda tertentu sekarang yang ingin di-achieve di periode DPD ini? Iya, saya sebetulnya kalau umpamakan waktu itu nggak ada kejadian saya sudah punya deal dengan beberapa partai politik untuk melakukan amandemen kelima lah katakan ya, untuk memberikan kewenangan yang lebih kuat lagi terhadap DPD. Seperti apa? Ya artinya kan kalau sekarang kan di pasal 22 yang mengatur kewenangan DPD itu kan hanya membahas dan mengajukan. Nah, tidak ada memutuskan. Nah, saya mau hal-hal yang berkaitan dengan daerah itu DPD punya hak veto gitu loh. Ya. Kalau dalam hal mekanisme kerjasama kan saya sudah melakukan judicial review ke MK yang dipimpin oleh Pak Todo Mulya Lubis. Sehingga akhirnya kan memang dalam dalam pembuatan undang-undang kan selalu kalau hal yang berkaitan dengan daerah pasti ada DPD-nya. Ya, jadi saya masuk kembali itu dalam rangka ingin menunaikan tugas yang strategis. Yang dulu yang masih belum terlaksana. Pernah nggak kepikiran bahwa ide amandemen tersebut, jangan-jangan itu yang menjadi alasan kenapa Pak Irman dikerjain dulu sehingga? Ya buat saya dikerjain itu kan sebagai seorang aktivis atau apapun nama saya kan berjuang untuk sebuah cita-cita. Jadi buat saya masuk penjara itu biasa-biasa aja bagi orang Padang itu. Ya itu risiko, ya kan kalau penjara juga kalau kita penjara cuma suka miskin juga. Iya, artinya tetap lah ya. Ya apapun lah namanya masih pang, tapi kan kalau Anda takut ditelan ombak, ya jangan berumah di pinggir pantai. Ya. Saya tahu itu ada risiko. Apapun lah rumusannya kan. Ya, jadi ya kembali ke cita-cita DPD itu saya yakin ya dengan DPD kuat ini pilar desentralisasi dan otonomi itu akan kuat dan NKRI makin kuat. Nah, ini yang sekarang saya sejak saya nggak di DPD lagi, saya lihat kan semangat resentralisasi itu begitu kuat gitu loh. Semangat untuk? Resentralisasi kan. Sentralisasi lagi? Resentralisasi. Oh, resentralisasi. Iya. Ya, sehingga banyak kewenangan yang telah diberikan ke daerah itu kan ditarik kembali. Nah, menurut saya itu dalam mengelola negara yang begini besar, kebijakan itu tidak pas. Nah, kehadiran saya nanti saya ingin mencoba menyisir apa-apa saja yang tidak pas dengan spirit daripada desentralisasi itu. Jadi mengurangi otonomi daerah kan? Iya, ya, belakangan ini kan. Jadi kalau pemerintahan ke depan ini, Pak Irman berharap seperti apa? Jadi kewenangan daerah harusnya bisa lebih banyak lagi ya? Ya, saya percaya dengan Pak Prabowo karena saya kenal baik, ya. Saya pernah juga dialog sama beliau, ya. Saya yakin lah di tangan beliau itu paham ya bagaimana mengelola negara bangsa yang begitu beragam, multikultural ya. Beliau menurut saya paham konsep bernegara Indonesia ini sistem pemerintahan yang bagaimana gitu loh. Tapi kalau misalnya nanti itu yang bisa kita diskusikan nanti dengan pemerintahan baru beliau. Kalau misalnya Pak Prabowo malah memilih jalur lebih sentralisasi lagi, Pak Irman akan seperti apa terhadap Prabowo yang dianggap sebagai teman? Ya, saya yakin Pak Prabowo itu tipikalnya bisa dialog ya. Bisa dialog. Ya, saya yakin itu. Sepanjang dia lihat ini kebijakan ini lebih baik, dia akan putuskan yang terbaik. Ya, itu yang saya pahami, makanya saya dukung beliau jauh sebelum orang mendukung. Tapi kan nggak perlu saya harus di depan, ya kan? Karena saya yakin, ya, karena beliau punya konsep untuk membangun negara yang lebih baik. Ya mudah-mudahan aja. Buat Pak Prabowo apalagi sih yang desa ini? Ya. Kalau nggak hanya untuk mengabdi, ya, menurut saya ya. Nah. Kalau menurut Pak Irman nih, Pak Irman ya, dalam pemilu 2024 ini, bagaimana sebetulnya kualitas dari anggota DPD yang terpilih, Pak Irman? Karena saat ini saya kira mungkin masyarakat ya, kalau saya cenderung kalau DPD udah asal aja deh, nggak kenal, nggak kenal, mungkin gitu ya. Apa menurut komentar Pak Irman apa? Sehingga yang terpilih itu kan orang-orang yang memang
bukan sebagai betul-betul tokoh Iya, iya. di daerah itu gitu ya. Kadang-kadang ada orang baru yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi menarik juga nih Mas Arifin ya, Mas Ipang, dengan adanya PSU ini, seperti yang saya alami itu kan yang dipilih kan DPD benar gitu, ada fotonya gitu loh. Jadi 35% orang hadir ke TPS itu menurut saya oke itu, ya kan? Apalagi kalau diadakan lebih serius panjang waktu yang cukup panjang, jadi mungkin orang akan datang bisa lebih banyak. Menurut saya ke Tingkat depan partisipasinya berapa? 35%. 35%, 38% dengan waktu hanya 1 bulan Mas Ipang. Ya, ya. Jadi menurut saya nggak begitu setuju kalau antara pemilihan presiden, DPR, DPD itu digabung hanya alasan efisiensi. Oh, nggak setuju Pak? Saya tidak setuju. Ya di Amerika juga pemilihan senator juga berbeda waktunya dengan pemilihan presiden. Karena masing-masing itu kan Karena nggak bisa fokus ya? ya nggak bisa memilih. fokus, nggak bisa Masalahnya- memilih. Ya itu. Hasil kemarin PSU sama hasil yang aslinya beda jauh nggak? Kalau Pak Irman kan nggak ada di. saya nggak ada tapi bisa Nggak, maksudnya 3 yang lain, ya hampir mirip. Jadi yang terpilih itu ya ya 3 yang yang Ya, Yang ada di yang pertama. terpental satu. aja Ada yang cuma iya. Iya. ya, ya, ya. Nah, jadi menurut saya ke depannya itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, Pilpres pilih Pilpres, DPD pemilihan tersendiri, kemudian DPR tersendiri. Dan DPR menurut saya ke depan nggak boleh lagi seperti profesional terbuka begini. Nggak jelas gitu kan, karena nggak ada gambar, persaingan antar partai, di-stick saja. Nah barangkali ini juga agenda kita ke depan untuk kita perbaiki supaya kualitas demokrasi kita lebih baik. Jadi hal strategis ini menurut saya harus diselesaikan bersama antara DPR dan DPD yang nanti wujudnya kan ada di MPR. Ini sudah waktunya kita mengevaluasi semua kebijakan politik kita supaya lebih berkualitas gitu. Kalau tidak ya saya boleh katakan pemilu kemarin ini ya mungkin yang tingkat money politiknya yang paling brutal menurut saya. Paling brutal. Ya. Ya. Tapi Bang, kan tadi dibilang, Ya. money politik dalam kontestasi kemarin kan sangat tinggi, sangat Iya, masif. brutal, Ya. masif. Kira-kira habis uang banyak nggak kemarin? Saya praktis nggak banyak, ya, sangat sedikit kalau saya Ya bilang. karena nggak ikut kampanye. Oh ya, karena Saya nggak boleh saya kampanye. nggak boleh kan? kampanye. Enggak, maksudnya pada saat itu dicoret namanya. Iya. Jadi nggak ikut kampanye. Enggak, yang PSU lebih Lebih- lagi, lebih pendek karena lagi. nggak boleh kampanye juga. Nggak, iya, ya ada lah barangkali untuk konsolidasi, tapi Ya. nggak sampai. Dan saya juga dari dulu tipikalnya, saya sebetulnya orang yang nggak begitu suka money politik. So ukurannya apa? Pilih nggak pilih kita. Karena saya membangun kedekatan itu kan bukan dari kemarin. Ya barangkali investasi dari saya punya latar belakang keluarga ya, dari kakek saya, kayak Mas Ipang lah kan. Memang kita di bidang bisnis kan, ayah saya gitu kan, saya. Jadi ya buat saya itu udah modal. Kemudian selama saya memimpin juga emosional tasnya masih selalu ada. Tambah lagi PSU saya menangkan. Jadi mereka bilang orang Padang kan cerdas. Dia sendiri aja bisa mengalahkan KPU coba yang powerful. Ya kan? Jadi jadi Gus itu bukan cuma di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Heeh. Sumatera Barat juga Ada Gusman. Apa itu Gusman? Ya betul. Saya suka guyon juga dengan Gus Salah. Irman Jadi Gus Gusman. Salah Gusman gitu loh. Ya, ingat ya. Gusman. Ya, Bang Irman. Ya. Ini nanti ke depan akan ini nggak ikut mencalonkan diri sebagai ketua DPD-nya atau Ya. gimana? Pimpinan. Ya tentu. Yang penting saya terpilih dulu oleh rakyat kan. Nah, itu yang paling pokok. Soal bagaimana jadi pimpinan itu kan nanti kita bicarakan lah di antara anggota senator se-Indonesia. Apakah sebab bisa pimpinan itu kan bisa pimpinan di DPD, bisa juga di MPR kan. Oh iya. Nah, Ya. nanti kita lihat di mana kebutuhannya yang ada gitu loh. Kalau melihat kedekatan beliau sama Pak Prabowo sih harusnya jadi pimpinan lah. Oh gitu ya. Kapan terakhir ketemu Pak Prabowo? Ya beberapa bulan yang lalu kali ya sebelum pengumuman PSU. Oh, setelah terpilih beliau udah ketemu berarti? Setelah terpilih Februari, saya kan lagi di luar negeri waktu itu. Oh, oke. Ya kan, kebetulan saya ada kegiatan di Amerika, 2 anak saya kan di wisuda juga. Ya kan, ya artinya kita juga punya hubungan baik lah. Ya kan dengan Pak Asim. Besan beliau ini orang dekatnya Pak Prabowo, Iya. Mas Wisnuwardana. Sama Maksud Mbak Widi. TKN bukan ya? Ya itu diehard dari Pak Prabowo sejak 2014 ya. 14 ya.
Ya Wisnu aja yang menyampaikan lah sering kan. Pak Irman, tadi ya soal dana 400 miliar untuk PSU. Iya. Tadi Pak Irman kan bilang bahwa itu akan berdampak pada hukum. Maksudnya apa itu? Oh iya, maksud saya kan artinya karena KPU itu tidak melaksanakan putusan PT UN, kan berarti kan ilegal itu pemilihan DPD 14 Februari. Tetap dia ngotot juga kan. Nah, dengan adanya PSU ini, sehingga itu kan pemborosan uang negara. Artinya bisa masuk tuh bahwa ini pemborosan negara. Ya, pemborosan ya ilegal ya tentu harus dipertanggungjawabkan. Tinggal tunggu aja nanti dari BPK yang mengatakan ini kok ada sekian ratus miliar uang dipakai bagaimana? Karena ini kesalahan KPU gitu kan? Iya, kesalahan itu. Dan ini fatal. Oleh karena itu menurut saya juga evaluasi terhadap pemilihan KPU ke depan harus hati-hati gitu. Zaman saya dulu 99 itu, waktu saya terpilih itu ketua KPU-nya mantan Jenderal Kasat, mantan Mendagri, namanya Jenderal Rudini. Oh, ya. Jadi orang yang sangat paham betul. Wakil ketuanya saja ketua LSM yang paling terkenal, namanya Adnan Buyung Nasution. Itu yang jadi tokoh-tokoh integritasnya ada gitu ya. Jelas gitu loh. Ya kan? Jadi kalau sekarang seleksi KPU itu yang Anda kritisi yang mana? Ya proses rekrutmennya, pengrekrutannya itu menurut saya syarat dengan kepentingan politik praktis. Dan akibatnya kan mental juga kan akhirnya Hasyim kan, Asyari, ya. Iya kan. Nah, jadi ini kan kita harus belajar lah. Jadi nggak boleh KPU itu menurut saya adalah sebuah lembaga yang vital sekali. Anggarannya aja 72 triliun masih Pang. Bayangkan. Jadi sudahlah mahal, kemudian pengelolaannya seperti ini, bahkan dipakai uang itu untuk private jet, berkantor di mana? Di hotel, di apartemen. Iya, jadi habis pun 400 miliar pun sesungguhnya itu memang adalah bagian daripada anggaran yang dia miliki. Masih ada sisa lagi kan? Karena kan pemilihan pilpresnya kan cuma satu putaran. Iya. Bang, saya mau nanya nih ya, terakhir dari saya. Iya. Apa yang ingin Abang lakukan untuk Sumatera Barat dengan terpilihnya Abang sebagai anggota DPD ini? Ya Mas Ipang ya, tentu Sumatera Barat yang mewakili yang saya wakili ya. Tapi setelah saya masuk sini sebagai Senator Republik Indonesia atau DPD RI, tentu saya artinya kan bukan saja Sumatera Barat ya. Sumatera Barat juga dikenal ya salah satu pilar utama dalam Republik ini. Ibaratnya itu kalau nggak ada Hatta, nggak ada Soekarno. Kalau nggak ada Sumatera Barat, mungkin nggak ada NKRI. 4 dari pendiri Republik, Soekarno, Hatta, Syahrir, Malaka, menurut Tempo, 3-nya di Sumatera Barat. Bahkan Soekarno pun jadi, karena dia istrinya orang Sumatera Barat juga, Ibu Fatmawati. Oh, bukan Bengkulu ya? Ya, orang Sumatera Barat. Bengkulu itu kan cuma tetangga doang. Coba bayangin kan. Oleh karena itu kami nggak pernah berpikir, apalagi saya, untuk hanya kepentingan Sumatera Barat. Ya, jadi Sumatera Barat itu mengirimkan utusannya untuk bagaimana soal Indonesia. Jadi makanya saya pun berKTP di Jakarta, alamat saya di Jakarta, makanya petunnya di Jakarta kan karena saya alamat di sini. Jadi nggak ada masalah gitu. Yang dilihat kinerjanya. Jadi yang paling pertama tentu bagaimana ya menjaga NKRI ini berjalan dengan baik, ya kesejahteraan meningkat. Dan kami yakin orang Sumatera Barat jadi kalau saya bisa memberikan kontribusi yang besar buat bangsa ini melalui DPD yang pilihan saya, ya orang Sumatera Barat ya dengan senang hati gitu. Ya, artinya buat saya Sumatera Barat itu ya tidak ada hal yang membebankan saya, Mas Ipang. Ya, artinya pokoknya Pak Irman kita antarkan ke Senayan, lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Kira-kira pesannya begitu. Nggak pernah dia bilang Pak Irman harus bantu Bapak Sumatera Barat gitu. Ya, terakhir lengkap ya. Pak Irman, agar Pak Irman tidak dikerjain seperti pada saat itu lalu, apa yang akan dilakukan Pak Irman sekarang? Begini, dalam politik ini saya punya sahabat ya, hampir sejak tahun 87, 37 tahun yang lalu. Sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. I know him for 37 years ago di Amerika. Ya, dia termasuk mentor saya juga lah ya. Terakhir saya ketemu dia tahun 2020 sebelum COVID itu,
dia malah yang mendorong saya untuk kembali. Ya kan, tadinya saya pikir, ya saya kan banyak kegiatan di luar ini kan. Terus ya istri saya bilang, udah Irman terus saja bisnisnya, karena saya punya partner dengan Malaysia juga kan. Kenapa Lis? Ntar masuk penjara lagi. Wah, kata Pak Anwar, saya ini 3 kali bolak-balik katanya kan. Akhirnya jadi PM juga gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Artinya Ya risiko politik. ya, tergantung kita masuk penjara itu kenapa? Kan tidak semua orang yang di penjara itu salah. Tidak semua orang yang di luar itu juga benar. Iya. Ya kan? Jadi nggak bisa kita melihat hitam putih. Apalagi dalam kondisi yang sekarang politisasi hukum dan politik begitu kuat ya. Saya yakin rakyat juga udah pintar kok. Masa Pak Irman urusan 100 juta kan? Coba bayangkan nggak? Ya, belum lahir pun dia sudah naik apa gitu loh kan. Jadi susah. Jadi ya buktinya kan terpilih Mas Ipang. Buktinya MK tanpa dissenting opinion. Buktinya PK saya dikabulkan semua. Oke. Wah, kita udah habis nih, waktunya nggak kerasa nih udah. Pak Irman semoga sukses Terima kasih. di DPD nanti. Iya. Ya cita-cita keinginannya supaya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Moga-moga jadi Penguatan pimpinan senator, lagi. penguatan daerah. Siap, terima kasih sudah berkunjung di kami. Terima kasih Mas Ipang. Sehat selalu. Ya. Sehat selalu. Terima kasih.